Dari sekian lama waktu sudah berlalu, akhirnya mesin ini berhasil kita rakit gigi rasionya, dan sekarang kita tutup dan kencangkan baut-bautnya. Dan setelah baut-bautnya kita pastikan sudah kencang, dan sekarang tibalah waktunya untuk perakitan bagian kampas kopling, bagian kampas gandanya. Pertama-tama kita pasang bos besarnya yang tebal ini. Lanjut kita memasang gear pemutar kompa olinya ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita pasang kampas gandanya ya. Pastikan posisinya yang bagus dulu ya. Langsung kita ambil cagenya atau way on way nya ya. Lanjut kita rakit. Pastikan ada 3 pelor dan 3 per ya. Caranya kita pasang ke dalam sini, jangan lupa ada ring di dalamnya ya, ring tebal kurang lebih 1-2 mili lah. Kita masukkan plastiknya bersama dengan giginya yang di dalam ya. Kita pasang pelor-pelornya dulu ya guys, seperti ini caranya. Kita masukkan dulu pelor-pelornya. Setelah masuk semua, langsung kita masukkan ke mangkok gandanya ya. Pastikan posisi pelornya tepat pada tempatnya sendiri. Dan cara pemasangan pernya ini, kita angkat sedikit naiknya, lalu kita masukkan ke dalam. Setelah masuk di seperti ini ya teman-teman, langsung kita tekan pakai kuku jempol ya. Ini kuku jempol harus panjang ya. Yang satunya sudah terpasang, kita lanjut perakitan yang kedua. Caranya seperti awal tadi ya, kita angkat lalu kita masukkan pernya di sela-sela centolannya itu. Setelah masuk, lalu kita tekan lagi menggunakan kuku jempol ya, jangan pakai kuku kaki atau kukunya orang ya, itu tidak bisa ya kita lakukan ya. Yang dua sudah terpasang, kita lanjut lagi bagian per yang ketiga. Ini agak sulit ya teman-teman, karena kita harus teliti, siapa tahu per bagian yang sudah kita pasang yang 2 biji itu terlempar keluar dan pemasangannya sulit lagi ya. Kita angkat lagi sampai pernya bisa masuk ke dalam ya. Setelah masuk, kita tekan pakai kuku, lalu kita dorong pelan-pelan. Ini sudah rapat ya teman-teman. Dan pastikan apabila kita putar ke depan dia menyentol, kita putar ke belakang dia los ya. Dan jangan lupa lumasi oli terlebih dahulu biar tidak serak di dalam nanti ya. Oke, lanjut kita pasang ke dalam ya. Pastikan way on way nya tidak jatuh lagi ya. Dan kita putar ke belakang, dia lancar ya. Ke depan dia sudah nyangkol, itu berarti pemasangan way on nya kita sudah berhasil. Lanjut kita pemasangan bos ya. Bosnya berada di dalam lonceng gandanya itu ya teman-teman. Pasang ring, pasang bautnya, lalu kita kencangkan terlebih dahulu. Lanjut kita pemasangan gigi bintangnya ya. Pastikan posisinya yang ada topnya, ada titik ya, kita luruskan dengan titik bagian bawah. Setelah pas, lanjut pasang bautnya, dan jangan lupa dikencangkannya karena ini bautnya sudah bekas betelan sampai hancur-hancur seperti ini. Nah, lanjut kita pemasangan khas persenelan ya. Pastikan khas persenelannya masuk secara sempurna atau merapat ke dalam ya teman-teman. Dan jangan lupa di sini ada per ya. Dan pastikan pernya harus kita pasang di tempatnya ya. Cara pemasangan pernya, kita menggunakan oben ya kecil yang seperti ini ya, lalu kita centolkan, lalu kita tarik dan semuanya masuk ya teman-teman. Ini sudah masuk semua. Lanjut kita masukkan bosnya di sela-sela antara percepitan itu ya, kita dorong masuk. Setelah masuk, kita berhasil ya teman-teman.
Dan sekarang kita pasang engkol starternya ya. Caranya seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf apabila pengambilan gambarnya tidak begitu jelas, tapi aku rasa bisa dipahami sampai di sini ya. Kita paskan dengan letak titiknya ya. Lalu pernya kita tarik ke atas dan kita centokkan di bagian lubang yang ada di depan situ ya teman-teman. Dan untuk cara menariknya bisa kita menggunakan tangan kalau tangannya ada kekuatan bajanya sedikit. Namun di sini saya dorong menggunakan obeng ya, atau tang snap ring ya. Ini sudah masuk ke lubangnya teman-teman, dan itu sudah sangat benar ya teman-teman, tak ada salah lagi. Oke, kita lanjut ke bagian kampas koplengnya lagi. Kita ambil ke rumah kampas koplengnya, lalu kita pasang secara rapat ya. Usahakan pastikan giginya yang di depan bertemu dengan kampas gandanya. Lalu kita pasang rumah koplengnya, kita putar-putar sambil cari sela untuk kita masukkan ke dalam ya. Caranya kita putar, nah seperti itu ya teman. Apabila sudah rapat itu baru nyaman. Oke, pasang kampas koplengnya terlebih dahulu ya. Pasang kampas kopleng ya secara manual, dan ini kampas koplengnya ada 2 biji ya. Namun terlebih dahulu di sini ada ring, kita pasang dulu ya, ada ringnya. Lalu pasang bautnya ya teman-teman. Kita kencangkan secukupnya dulu ya teman-teman. Setelah bautnya rapat, kita kencangkan menggunakan impact ya. Bersamaan dengan kampas gandanya juga kita kencangkan, kita tahan stationernya di depan, lalu kita tekan impactnya ya, seperti itu. Oke, ini sudah kencang semua ya teman-teman. Setelah pasti bautnya kencang semua, kita tes putar-putar dulu ya, apakah nyantol atau tidak. Dan ternyata dia berputar sangat lancar teman-teman ya. Semoga ini berhasil ya teman-teman. Lanjut kita lumasi menggunakan oli ya, karena tadi belum sempat saya rendam, jadi kita semprot aja sambil kita pasang. Dan lanjut kita pasang plat koplengnya bagian atas ya. Lanjut pasang cutut koplengnya ya. Lalu ada topi koplengnya atau mangkok kopleng, apakah namanya itu ya teman-teman. Ini lalu lanjut kita pasang plat mataharinya ya, sambil kita putar-putar di mana posisi yang tepatnya ya, karena ya ini ternyata ini salah teman-teman ya. Kita paskan dulu di atas ya, harus masuk ke sela-sela bagian plat koplengnya itu tersendiri ya teman-teman. Dan kita cari posisi supaya dia bisa rapat ke dalam ya. Kita putar sampai dapat titiknya ya. Nah seperti itu teman-teman, ini sudah rapat ya. Pastikan kampas koplengnya tidak goyang lagi bagian bawah. Lanjut kita pasang penutup bagian kampas koplengnya. Lalu kita pasang bautnya ya, yang ada 6 biji, baut 8 ya, semuanya ada 6 biji. Kita pasang secara menyilang ya, atas bawah kiri kanan samping belakang ya teman-teman. Kita masukkan semua, jangan langsung dikencangkan ya, kita masukkan semua seperti ini. Setelah masuk semua pas dengan lubang-lubangnya, tidak ada serak, tidak ada susah ya. Lalu kita kencangkan secara menyilang ya teman-teman, seperti ini ya. Atas kita kencangkan secara bersilang ya, atas bawah, dan pastikan semuanya kencang ya, jangan terlalu kencang juga. Usahakan putarannya maksimal. Apabila bautnya sudah rapat, kita putar sekitaran 30 derajat ya. Kalau baut 8 seperti ini, jangan sampai lewat 30 derajat, karena kalau tidak selek ya dol. Oke, dan semuanya sudah terpasang. Kita cek per cek
apakah tidak ada ketinggalan lagi, dan kita putar-putar semakin lancar dan tidak ada kendala. Tinggal kita pemasangan bagian baknya ya, dan kita lem dulu bagian packingnya. Karena kebetulan stok lemnya di rumah banyak, jadi nggak apa-apa aku lem ya. Bagi teman-teman yang mau lem silakan dilem, kalau tidak mau dilem silakan, terserah teman-teman saja ya. Oke. Dan apabila video ini merasa bermanfaat, jangan lupa di like dan di share ya ke teman-teman kalian, biar saya lebih semangat lagi untuk mentutorialkan cara perakitan mesin apa saja ya teman-teman. Bagi yang sudah nonton, saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian dulu tutorial cara perakitan ya bagian rumah koplengnya. Ditunggu perakitan selanjutnya bagian bloknya saja ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoo shoo. Oke sih.